Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Matn Qatrun Nada wa Baris Sada karya Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimatullah alaih. Sekarang insyaallah kita akan menyelesaikan pembahasan seputar fa'il. Yang mana sudah kita lewati rincian mengenai definisi fa'il, kemudian juga penyebutan tentang hukum-hukum fa'il dan juga yang berkaitan dengannya. Sekarang kita masih berada pada perkara-perkara yang ada kaitannya dengan fa'il. Apakah fa'il itu wajib datang setelah fi'il atau boleh diakhirkan kemudian didahului maf'ul bih atau bagaimana, kita lihat. Qala al-mu'allif asbahullah, perhatikan baik-baik di situ. Wal aslu an yaliya 'amilah. Pada asalnya fa'il itu dia datang setelah amilnya. Itu pada asalnya. Jadi setelah fi'il, fa'il langsung itu. Paham ya? Naam. Jadi datang ba'da amilih, datang setelah amilnya langsung, itu pada asalnya. Walidzalika laisa hunaka fa'ilun muqaddam. Oleh karena itu di sana enggak ada fa'il muqaddam. Jangan pernah antum tertipu dengan apa? Dengan ungkapan yang seperti ini bentuknya. Nah, kalau kita awal mulanya qama Muhammadun, ini benar fi'il fa'il. Tapi kalau antum balik Muhammadun qama, ini mungkin orang kalau belum paham dikirain ada fa'il muqaddam. Paham ya? Sudah kita lewati dulu dalam mutamimah, laisa hunaka fa'ilun muqaddaman. Laisa hunaka fa'ilun muqaddam. Tidak ada di sana fa'il muqaddam. Fa in kana dhahiruhu muqaddam, kalau dhahirnya itu muqaddam, fa'lam anal fa'ila dhamirun mustatirun ya'ud ila ma taqaddam. Paham belum? Sekarang ini lihat ini. Dhahirnya seakan-akan muqaddam enggak sana ini, San? Antum lihat ini. Zahirnya seakan-akan fa'il muqaddam zahirnya. Aywa. Idza kana laisa hunaka fa'ilun na'am muqaddam. Fa in kana dhahiru muqaddaman fa'lam anna al-fa'ila dhamirun mustatirun ya'ud ila ma taqaddam. Mustatir ini. Nah, jangan bilang Muhammad fa'il muqaddam, qama fi'il muakhar, keliru. Memang sesungguhnya kalau qama Muhammadun, qama fi'il, Muhammadun fa'il. Tapi kalau dibalik bukan fa'il muqaddam. Fa'ilnya dhamir mustatir huwa, kembali ke ma taqaddam, kembali ke yang isim yang mendahulunya. Faham maksudnya insyaallah ya? Ayo na'am. Kita lihat sini. Na'am barakallahu fiik, wa qad yata'akhkhar jawazan, kadangkala fa'il itu na'am barakallahu fiik diakhirkan daripada amilnya. Maksudnya itu tidak datang langsung setelah amilnya. Maksudnya la ya'ti ba'da amilihi mubasyaratan. Maksudnya enggak datang langsung setelah amilnya. Maksudnya diakhirkan. Disisipi. Paham ya? Nah, sebelum fa'il itu ada kalimat lain itu kadangkala. Wa qad ta'akhkhar jawazan, terkadang fa'il itu diakhirkan daripada amilnya jawazan, boleh-boleh saja. Maksudnya boleh diakhirkan, boleh datang setelah amil langsung. Nahwu wa laqad jaa'a ala fir'auna an-nudhuru. Antum lihat situ? Wa laqad jaa'a ala fir'auna an-nudhuru. Ini kalau seandainya bukan ayat, maka kita boleh mengubahnya menjadi walaqad jaa'a an-nudhuru ala fir'auna. Seakan-akan itu. Cuma di sini antum lihat itu. An-nudhuru fa'ilnya datang akhir atau tidak? Akhir, enggak jatuh langsung setelah hamilnya. Disisipi apa? Maf'ul bih. Faham? Ini jawazan. Maksudnya bagaimana? Boleh dibolak-balik. Boleh dibolak-balik. Kalau alasannya apa? Kalau para ulama menyebutkan wa qad ta'akhkhar jawazan ay itlaisa hunaka mani'un. Itlaisa hunaka mani'un. Jadi dikarenakan sana itu enggak ada penghalang. Itlaisa hunaka mani'un, dikarenakan sana tidak ada penghalang. Nah, tidak ada penghalang untuk apa? Untuk diakhirkan itu maksudnya itu. Wa qad ta'akhkhar jawazan, na'am, itlaisa hunaka mani'un min ta'khirihi. Dikarenakan sana itu tidak ada penghalang untuk mengakhirkannya. Nahwu wa laqad jaa'a ala fir'auna an-nudhuru. Kalau seandainya bukan ayat, antum boleh balik itu. Wa laqad jaa'a an-nudhuru ala fir'aun. Ya kan? Wa ala hasb qablah. Lamnya lam taukid, ya kan? Nam qadnya harfu tahqiq. Mabni ala sukun lam i'rab jaa'a fil madhi ala maf'ul bih muqaddam wa mudhaf fir'auna mudhafun ilaih, kan itu. Kemudian an-nudhru fa'il muakhar. Paham? Seperti itu. Ini jawazan ya, maksudnya tidak wajib ya ini. Nanti karena ada yang wajib nanti. Wa kama ata rabbahu Musa ala qadarin. Dan juga dalam pantun atau puisi, nah barakallahu fiik, sebutkan bahwasanya sebagaimana Musa mendatangi Rabbnya
di atas suatu ketetapan atau waktu perjanjian. Maksudnya apa? Maksudnya syahidnya di sini adalah Musa diakhirkan. Paham ya? Seharusnya kan kama ata Musa rabbahu. Paham ya? Nah, seperti ini barakallahu fiik. Naam. Kama ata Musa rabbahu. Ewa. Di sini kalau antum akhirkan dahulukan enggak ada iskal. Kenapa? Karena otomatis nanti kalaupun kama ata Musa rabbahu, rabbahu haknya itu kembali ke Musa mutaqaddim. Mutaqaddim lafdhan wa rutbatan boleh. Yang dilarang itu nanti ini. Audud dhamir ila mutaakhir lafdhan wa rutbatan la yajuz. Kembalinya dhamir ke mutaakhir. Jadi kalau urut-urutannya gini. Ini mutaqaddim mutaakhir. Jadi kembali dhamir ke mutaakhir secara lafaz, secara urutan enggak boleh. Aslinya apa? Aslinya itu hukum asal dhamir kembali mutaqaddim itu loh, aslinya itu. Itu nanti pembahasan setelahnya. Nah, sekarang dalam pantun lihat itu. Kama ata rabbahu Musa, itu kalau kita balik aslinya kama ata Musa rabbahu. Musa sebagai fa'ilnya. Faham? Nah, la rabbahu haknya kembali ke mana? Kembali ke Musa, kembali mutaqaddim, lafdhan wa rutbatan. Secara lafaz, secara urutan boleh. Itu hukum asalnya. Mafhum Abdullah? Jadi itu enggak ada larangan, yang dilarang setelahnya kita lihat. Wa wujuban dan wajib. Wajib apa? Wajib mengakhirkan fa'il. Wa wujuban ay wa wujuban ay wajaba ta'khirul fa'il. Maksudnya wajib untuk apa? Mengakhirkan fa'il. Kenapa kok wajib? Kita lihat. Wa idtala Ibrahim rabbuhu ini. Wa idtala Ibrahim rabbuhu ini wajib ini. Kenapa wajib? Karena gini. Kalau seandainya kita balik, kalau yang sebelumnya pantunan boleh dibolak-balik pantun. Kalau ini seandainya kita balik, nah barakallahu fiik misalkan kita balik misalnya idtala. Wa idtala barakallahu fiikum Ibrahim rabbuhu kita balik misalkan ya kita balik wa idtala rabbuhu Ibrahim. Perhatikan baik-baik yang ini om. Kalau kita balik seperti ini wa idtala rabbuhu Ibrahim. Ini enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena nanti mengharuskan domirnya ini kembali ke mutaakhir. Paham ya? Ini yang dilarang. Audud dhamir ila mutaakhir. Kembalinya dhamir ke mutaakhir lafdhan rutbatan. Secara lafaz, secara urutan. Urut-urutannya maf'ul bih diakhirkan atau diamalkan maf'ul bih? Diakhirkan. Paham belum? Jadi ini kembali ke domirnya kembali ke mutaakhir lafdhan rutbatan. Secara lafaz, secara urutan enggak boleh. Hukum asal dhamir itu kembali ke mutaqaddim, gitu loh. Kembalinya ke sini. Mutaqaddim. Nah, kalau seperti ini pas. Wa idtala Ibrahim rabbuhu. Haknya akan kembali ke mana? Haknya akan kembali ke mutaqaddim lafdhan duna rutbah. Lafdhan duna rutbah. Belum. Jadi kalau kalau ini jelas boleh audud dhamir ila mutaqaddim lafdhan duna rutbah. Ya. Jadi kembalinya ke dhamir ke mutaqaddim secara lafaz bukan secara urutan boleh. Kalau hukum asal apa? Hukum asal ini. Hukum asal satu. Hukum asal audud dhamir ila mutaqaddim lafdhan wa rutbatan. Kita lihat itu. Kama ata rabbahu Musa. Itu kalau balik kama ata Musa rabbahu, haknya akan kembali ke mutaqaddim lafdhan wa rutbatan. Paham? Itu boleh hukum asal. Lah kalau kembali ke mutaqaddim lafdhan tapi bukan rutbah. Ini lihat ini. Antum lihat ini ya, dhamir hak kembali ke mana Abdurrahman? Secara urutan atau secara lafaz saja? Lafaz. Kenapa enggak secara urutan? Karena secara urutan Ibrahim itu diakhirkan seharusnya kan ada maf'ul bih. Paham ya? Kalau yang ini tadi enggak boleh. Kalau antum balik seperti enggak boleh ini. Ini lihat ini enggak boleh ini. Idibtala rabbuhu Ibrahim ini enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena mengharuskan haknya kembali ke mana? Ibrahim. Lafdhan wa rutbatan. Lafdhan secara lafaz, rutbah secara urutan. Udah urut kan ini? Urut enggak? Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Nah, dhamirnya kembali ke mutaakhir, lafdhan wa rutbatan la yajuz. Paham belum? Antum enggak boleh bingung loh. Mutaakhir itu yang setelahnya, mutaqaddim yang sebelumnya itu loh. Paham belum? Kalau ana bilang mutaakhirnya setelahnya. Berarti mengenai kembalinya dhamir itu bagaimana yang diperbolehkan? Sebenarnya ada banyak sana kaidah-kaidah, cuman sebenarnya 3 aja nanti kalaupun ada lagi disebutkan dalam alfiyah. Alhamdulillah.
sebutkan 3, yang dilarang 1, yang 2 diperbolehkan. Audud dhamir ilal mutaqaddim lafdhan wa rutbatan na'am yajuz. 1. Contohnya apa contohnya ini? Ini contohnya. Contohnya ini dalam pantun ini. Nah, contohnya ini. Terus ini ya. Kama ata Musa rabbahu. Ini dhamirnya kembali ke mana Alhamdulillah? Kembali ke mana mutaqaddim. Kembali Musa. Lafdhan wa rutbatan itu boleh. Yang mana kembali? Ini yang pantun ya, pantun. Kembali. Ya, ini masih enggak balik, enggak balik. Sengaja balik. Ini sengaja balik ini. Kama ata Musa, Rabbu aslinya gini aslinya kan? Ini dibolak-balik boleh kenapa? Dikarenakan enggak ada iskal gitu loh. Itu bahasanya itu. Memang aslinya sini kama ata Rabbahu Musa boleh dibolak-balik gitu loh. Kenapa boleh dibolak-balik? Karena enggak ada iskal, haknya akan kembali ke mutaqaddim lafdhan rutbatan boleh gitu loh. Paham? Untuk bedakan ini Abdurrahman. Kalau ini enggak boleh dibolak-balik. Ini harus wa idtala Ibrahim rabbuhu. Paham belum? Kalau ini enggak dibolak-balik boleh enggak nih? Ihsan? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena kalau atom balik seperti ini, wa idtala rabbuhu Ibrahim mengharuskan dhamirnya kembali ke mutaakhir lafdhan wa rutbatan la yajuz. Paham belum? Paham ya? Dulu anak pusingnya di sini juga sih, tapi insyaallah enggak pusing, mudah ini. Jadi antum harus paham mutaqaddim mutaakhir. Kalau seperti ini lah clear, udah jelas ini ya. Dhamirnya kembali ke mana ini adalah mutaqaddim lafdhan duna rutbah. Secara lafaz bukan secara urutan. Karena secara urutan Ibrahim kan maf'ul bih, diakhirkan seharusnya. Kalau sini kan didahulukan. Gitu loh. Urutan susunan fi'il, fa'il, maf'ul itu masih urutan. Paham belum? Kalau ini idtala rabbuhu Ibrahim, dilarang enggak asal ini? Hah? Dilarang. Kenapa dilarang? Karena mengharuskan kembalinya dhamir ke mutaakhir. Lafdhan rutbatan, fi'il, fa'il, maf'ul bih urut. Lafaz dan lafaznya. Berarti yang dilarang 2, yang dilarang 1, yang diperbolehkan 2. Masih ada lagi yang lainnya, teman ini tak sebutkan ini aja sementara. Paham ya? Nah, jadi yang dilarang yang mana adalah dhamirnya kembali ke mana yang dilarang? Dhamirnya kembali ke belakang. Dhamirnya kembali ke belakang secara lafaz, secara urutan dilarang. Kenapa? Karena hukum asalnya dhamir itu kembali ke mana? Kembalinya ke depan, ke mutaqaddim. Baik secara lafaz dan urutan atau secara lafaz bukan urutan. Bukan lafaz, secara lafaz bukan secara urutan. Jadi yang diperbolehkan ini. Kaidahnya ini kalian. Ini diperbolehkan kaidahnya, ya kan? Ini kan sama yang tadi tidak sebutin tadi itu. Yang dilarang yang ini. Totalnya berarti ada berapa kaidah yang kita sebutkan? 3. Yang dilarang audud dhamir ilal mutaakhir lafdhan wa rutbatan la yajuz. 1. Itu enggak boleh duluan. Paham ya? Yang diperbolehkan hukum asalnya audud dhamir ilal mutaqaddim lafdhan wa rutbatan na'am yajuz. Paham? Yang diperbolehkan kedua, audud dhamir ilal mutaqaddim lafdhan duna rutbah. Duna rutbah boleh. Contohnya ini. Paham? Paham enggak? Paham ya? Yang mana? Kalau ini enggak akan kembali. Kalau ini pun kembali ke Musa. Paham ya? Kembali ke Musa tapi kan apa? Secara lafaz bukan secara urutan. Berarti ada 4 sudah, nemu di sini ada 4 berarti. Antum lihat itu. Kama atarabbahu Musa. Haknya kembali ke mana? Ke Musa. Secara apa? Lafaz bukan secara urutan, tambah 1 lagi. Berarti yang boleh 3. Yang enggak boleh 1. Berarti bagaimana ini kaidahnya? Audud dhamir ila mutaakhir labdun. Labdun. Duna rutbah boleh. Jadi ada 4, ya, tambahkan lagi. Yang dilarang apa? Audud dhamir ila mutaakhir lafdhan wa rutbatan la yajuz. Paham ya? Haknya ini kembali ke mana? Haknya kama atarabbahu Musa, kembali ke Musa secara apa? Secara lafaz bukan secara urutan. Karena Musa secara urutan harus di awal gitu loh seharusnya kan fi'il fa'il.
Paham? Soal bisa dipahami soalnya ya, Abdullah. Yang dilarang berarti berapa Abdullah yang dilarang? Satu tok yang dilarang. Kalau tidak salah di Qutbun Nada jelaskan di syarahnya itu kalau salah ya. Nah, kalau masih bingung nanti bisa merujuk sana. Tapi yang jelas ana sebutkan sesuai yang ada di sini aja. 3 diperbolehkan, 1 dilarang. Coba sebutkan yang diperbolehkan 3. Atau nyebutin 1. Dipisah dulu. Pertama dulu, ulangi. Ya, 1. Yang kedua, sudah. Lafdan wa rotbatan, boleh. 3. Yang tak sebutkan tadi. Ayo, yang 3. Ada 3 apa ini? Ada 4 ini ya? Nah, tambahin ya. Kama atarabbahu Musa. Kama atarabbahu Musa ini pantun ini. Ah, ayo. Paham? Yang dilarang Abdullah. Ayo udah 4 tadi. Paham enggak? Ayo contohnya di sini semuanya contohnya. Nah, barakallahu fiik tinggal bolak-balik aja. Kalau seperti ini apa berarti ini kaidahnya ini? Ini boleh enggak ini hamdalah ini? Boleh enggak seperti ini? Wajib kan ini? Wajib diakhirkan fa'ilnya di sini. Kenapa? Karena kalau antum dahulukan fa'ilnya mengharuskan apa? Mengharuskan apa? Kembali dhamir mutaakhir lafdan urusbatan la yajuz. Kalau seperti ini boleh kenapa? Karena kembali dhamirnya ke mutaqaddim lafdan duna rutbah. Boleh. Ya kan? Kalau kama ata rabbahu Musa, paham ya? Itu boleh. Kenapa? Karena dhamirnya kembali ke mutaakhir lafdan duna rutbah. Dan kalaupun antum balik kama ata Musa rabbahu juga boleh karena dhamirnya kembali mutaqaddim lafdan wa rutbatan. Mafhum insyaallah? Nah, nanti direnungi sendiri. Kita lihat lagi. Wa darabani Zaidun. Ini juga wajib. Darabani Zaidun wajib diakhirkan. Kenapa? Karena maf'ul bihnya berupa dhamir. Paham ya? Nah, jadi di sini karena apa alasannya? Kenapa alasannya? Li'annahu na'am barakallahu fik au li'annahu mafsulun bil nam bi dhamir muttasil maf'ul. Karena dia itu dipisah dengan dhamir muttasil maf'ul. Lah kenapa kok ini na'am barakallahu fikum wajib diakhirkan fa'ilnya? Karena nggak mungkin antum pisahkan. Nggak mungkin antum pisahkan, antum pisahkan nggak bisa, nggak mungkin. Paham ya? Dipisahkan antara dhamir dengan zaidunnya itu. Kaidahnya apa? La yajuzu al-fasl ma'imkanil wasl. Ya kan? Tidak boleh memisahkan dhamir bersamaan mungkin disambung. Ini kan muttasil dhamirnya. Darabani. Enggak mungkin antum daraba Zaidun iyaya. Paham? Daraba Zaidun iyaya, boleh enggak? Enggak boleh kenapa? Karena mungkin disambung. Dhamir muttasil itu kalau suatu dhamir itu kalau mungkin disambung jangan pisah. Kita lewati dulu kan kaidahnya. La yajuzu al-fasl ma'imkanil wasl. Enggak boleh memisahkan dhamir bersamaan mungkin disambung. Darabtuka. Mungkin enggak darabtuka? Mungkin enggak darabtuka? Mungkin enggak perlu atau darabtu iyyaka gitu loh. Paham? Ayo. Ana na barakallahu fikum daraba ana. Enggak perlu. Karena mungkin disambung darabtu. Paham maksudnya? Nah, kaidahnya diterapkan ya dalam mutamimah kita lewati juga. Kalau tidak salah di dalam mutamimah kita lewati ya. Nah barakallahu fiik. Nam idza amkana an ya'tiya bidhamir muttasilan fala yajuzu an ya'tiya bihi munfasilan. Ya kan? Apabila memungkinkan mendatangkan dhamir secara muttasil bersambung, maka enggak diperbolehkan kita mendatangkan dhamir secara munfasil terpisah. Dhamir munfasil. Faham soal ini? Antara kalau kaidah ringkasnya la yajuzu al-fasl ma'imkanil wasl.
Mahum. Jadi cukup al darabtuka cukup, enggak perlu darabtu iyyaka, enggak perlu. Paham ya? Ya, wajib darabani Zaidun. Wajib sini. Kenapa wajib? Karena enggak mungkin atau misalkan domir. Karena disuruh dipisahkan dengan domir muttasil maf'ul. Paham ya? Paham maksudnya? Nah, antara fa'il dan maf'ul bih itu, na'am. Wa qad yajibu ta'khirul maf'ul. Dan kadangkala wajib apa? Mengakhirkan maf'ul. Kadarabtu Zaidan. Kadarabtu Zaidan. Ini dikatakan wajib kenapa? Karena biasanya, nah kalau Zaidan darabtu itu nanti harus ada domir yang kembali. Karena nanti kaitannya dengan apa? Mufassir mufassar anhu. Zaidan darabtuhu. Jadi nanti darabtu Zaidan darabtuhu. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, di sini wajib apa maf'ulnya diakhirkan. Darabtu Zaidan. Paham ya? Nah, fa'ilnya dulu. Kenapa? Ini juga masuk dalam kaidah kenapa? Karena di sini ta'nya ini dhamir muttasil. Paham ya? Enggak mungkin untuk pisahkan di sini ya, sebagai fa'ilnya sini ya. Nah, antum pisahkan dari maf'ulnya tidak bisa di sini karena kalau antum pisahkan berarti daraba Zaidan tuwa enggak mungkin. Paham? Ini wajib diakhirkan maf'ulnya di sini, enggak bisa. Nah, barakallahu fik ta'nya antum akhirkan karena sudah dhamir muttasil bersambung situ. Yang berikutnya wa ma'asana Zaidan ini wajib juga karena di sini bentuknya bentuk sighah ta'ajjubiyah ini kan bentuk ta'ajjub ma'asana Zaidan enggak bisa antum ubah kemudian ma Zaidan ahsana enggak bisa. Paham? Karena apa? Fa'ilnya dhamir mustatir situ. Ya enggak? Ahsana itu dalamnya ada dhamirun mustatirun fihi wujuban tadruhu huwa. Termasuk wujuban yang tadi huwa kan di dalam fi'il ta'ajjub. Ya kan? Daraman? Ayo. Wa daraba Musa Isa. Nah, ini daraba Musa Isa ini. Wajib ta'khir maf'ul 'anil fa'il idza kana hunaka iltibas. Wajib mengakhirkan maf'ul dari fa'ilnya apabila sana ada kesamaran, iltibas, terjadi kesamaran. Samar itu loh. Daraba Musa Isa. Telah memukul Musa Isa. Siapa yang mukul ya? Bisa Isa, bisa Musa. Kenapa kok iltibas? Kenapa kok iltibas? Li'adami dhuhuril harakah itu. Terjadi iltibas kenapa di sini? Li'adami dhuhuril harakah. Karena enggak nampak harakatnya. Muqaddarah enggak Abdurrahman? Musa? Ayo, Isa? Ayo, antum enggak bisa memastikan. Masih ada bagaimana ini ya? Fa'ilnya mana ya? Maf'ulnya mana ya? Nah, seperti ini keadaannya kalau ada iltibas seperti ini, apabila terjadi iltibas seperti ini maka wajib antum mendahulukan fa'il dan wajib mengakhirkan maf'ulnya. Paham? Karena enggak ada qarinah itu loh, enggak ada tanda. Beda halnya kalau ada qarinah nanti. Kalau ada qarinah bisa antum bolak-balik. Tapi kalau di sini daraba Musa Isa, antum tinggal niatkan mana fa'ilnya mana maf'ulnya, mana fa'ilnya mana maf'ulnya boleh. Ya kan? Kenapa? Karena ada iltibas. Kenapa kok terjadi iltibas? Li adami dhuhuril harakah. Karena tidak nampaknya harakat, wali adamil qarinah dan juga karena tidak ada tanda yang menunjukkan bahwasanya itu pasti fa'il, itu pasti maf'ul. Paham ya? Oleh karena itu yang seperti ini karena adanya iltibas wajib ta'khirul maf'ul. Faham soal ini? Abdullah? Ayo. Bi khilafi arda'atil sughra kubra. Beda halnya dengan contoh arda'atil sughra kubra, beda ini. Kenapa beda? Karena ada qarinah sini. Qarinahnya apa? Yang menyusui itu yang besar atau yang kecil? Yang besar menyusui yang kecil kan? Ini bolak-balik orang paham. Paham ya? Nah, arda'atil sughra kubra, ya, yaitu orang yang besar itu menyusui yang kecil. Kan gitu. Bukan yang kecil menyusui yang besar kan itu. Dibolak-balik orang paham. Paham ya? Nah, walaupun tidak nampak harokatnya. Paham belum? Walaupun enggak nampak harokatnya sama-sama qadarah ini kan, tapi ada qarinah enggak? Qarinah. Kalau di sini qarinahnya nah barakallahu fik maknawi. Secara makna orang paham, yang nyusui itu yang besar atau yang kecil yang menyusui? Yang menyusui yang besar, yang nyusui yang kecil. Antum bolak-balik orang paham. Paham ya? Ewa. Kata beliau bi khilafi arda'il sughra kubra. Maksudnya kalau itu enggak wajib itu boleh dibolak-balik boleh. Mafhum insyaallah? Na'am. Atau contoh yang lain seperti ini. Contoh yang lain perhatikan. Contoh yang lain yang boleh dibolak-balik. Naam. Darabat. Darabat Musa Salma. Ini apa bolak-balik boleh. Karena antum bisa memastikan siapa yang mukul ini. Iya enggak?
Apa tandanya? Kalau ini tandanya qarinahnya lafzi, kata Anis. Paham ya? Enggak mungkin Musa yang mukul karena Musa laki-laki, Salma perempuan. Paham? Ini enggak ada iltibas ini walaupun harokatnya kan nampak tapi enggak ada iltibas. Kenapa tidak ada iltibas? Dikarenakan ada qarinah tanda di situ. Paham? Atau bisa memastikan ini alhamdulillah siapa yang mukul? Bisa. Siapa yang mukul? Salma mukul Musa, dibolak-balik pun orang enggak ada istilahnya apa? Kesamaran itu loh. Tapi kalau daraba Musa Isa tersamarkan. Makanya wajib didahulukan fa'il dan wajib diakhirkan maf'ul bihnya. Mahum soal Ihsan? Udah kita lewati dalam tamimah dulu ya. Wa qad taqaddama 'alal 'amil jawazan, terkadang maf'ul bih itu mendahului amilnya. Nahwu fariqan hada. Fariqan maf'ul bih muqaddam, hada fi'il madhi, di dalamnya ada fa'il dhamir mustatir huwa. Itu. Wa wujuban nahwu ayyaman tad'u. Ayo, ayyaman tad'u, bi ayyi asma'in tad'u. Maksudnya dengan nama apapun kalian berdoa atau menyeru. Di situ harus lihat itu. Syahidnya ayyaman tad'u. Tad'u dikatakan apa tad'u di situ? Fi'il mudhari' marfu'un li tajarrud 'anil nasb wal jazim wa 'alam rafihi dhammah muqaddarah, ya kan? Nam 'alal wawi mana amdhuriha. Kalau mu'tal wawu, mu'tal ya, mu'tal alif beda loh ya. Ta'adzur itu hanya mu'tal alif tok. Kalau mu'tal ya, mu'tal wawu apa? Iqal. Ayo. Kenapa kok di sini wajib didahulukan maf'ul bihnya? Ingat-ingat, kita lewati kenapa? Kenapa? Dikarenakan maf'ul bihnya adalah ism istifham. Belum, jadi nam idza kana al-maf'ul isman istifhaman, kalau maf'ul ism istifham maka apa? Wajib taqdim. Paham ya? Wajib taqdimul maf'ul 'alal 'amil. Kenapa kok demikian? Karena punya hak saudara, ya kan? Punya hak saudara, hak didahulukan. Contohnya ini, contoh yang lain. Biar Anda paham, contoh yang lain seperti ini. Nah, barakallahu fiikum. Man darabta. Man darabta, i'rabnya apa ini man darabta ini adalah man ism istifham, mabni sukun fi mahallin nasb maf'ul bih muqaddam. Wajib enggak? Wajib karena dia ism istifham. Man darabta, darabtu Zaidan. Paham? Darabta fi'il fa'il. Jadi alasannya kenapa wajib karena apa? Karena maf'ulnya bentuknya apa tadi? Isman istifham. Na'am, isman istifham, isim yang dipakai untuk bertanya. Mahum soal ini? Berikutnya, wa idza kana al-fi'lu ni'ma wa bi'sa, kalau seandainya fi'ilnya itu nikmat atau bi'sa, fal fa'il imma mu'arrafun bi al-jinsiyah nahu, imma fa'ilnya itu dia dimakrifahkan dengan al-jinsiyah nahu ni'mal abdu. Ni'mal abdu, mana fa'ilnya? Al-abdu. Ya enggak? Nah, makrifah dengan al-jinsiyah. Paham ya? Jadi jenis hamba tertentu. Paham ya? Nah, seperti itu. Ni'mal abdu. Ni'ma kita katakan fi'il madhi, al-abdu fa'il. Paham ya? Nah, au mudhafun lima hiya fihi, atau dia mudhaf kepada apa? Mudhaf kepada isim yang ada alnya. Wala ni'ma darul muttaqin. Ni'ma fi'il, daru fa'il. Mudhaf kepada isim yang ada alnya, ya kan? Ya enggak? Ayo, na'am. Au dhamirun mustatirun mufassarun bitamyizin mutabiqin lil makhsus. Penting ini. Atau dia itu fa'ilnya bentuknya dhamir mustatir yang dijelaskan dengan tamyiz yang mencocoki isim yang dikhususkan di situ. Nahwu bi'salidz zalimina badalan. Paham ya? Bi'salidz zalimina badalan. Sekarang mana fa'ilnya? Dhamir mustatir yang dijelaskan tamyiznya, badal itu. Paham ya? Badalan itu tamyiznya. Paham ya? Terus fa'ilnya mana? Takdirnya bi'sal badalu. Bi'sal badalu lidz zalimina badalan. Bi'sal badalu lidz zalimina badalan. Ayo. Jadi fa'ilnya itu nanti barakallahu fikum dhamir mustatir disembunyikan di dalam bi'sa tersebut. Paham ya? Bi'sa huwa. Paham ya? Nah, kalau ditakdirkan secara lafaz bi'sal badalu lidz-dhalimin badalan. Nah, takdir terus bagaimana taunya? Dengan tamyiz, dijelaskan tamyiz badalannya itu penjelasannya. Yang mana badalan tersebut mencocoki yang dikhususkan bi'sal badalu lidz-dhalimin badalan. Sejelek-jelek pengganti bagi orang yang zaliman itu. Atau sejelek-jelek balasan. Paham ya? Syahidnya di situ barakallahu fiik, itu hanya menjelaskan bentuk fa'ilnya. Kalau ni'ma bi'sa itu fa'ilnya seringnya imma dia itu bersambung dengan al-jinsiyah, al-abdu, atau fa'ilnya itu ni'ma bi'sa fa'ilnya apa? Bersambung dengan isim yang kemasukan al, ya kan?
atau fa'ilnya apa? Dhamir mustatir, dijelaskan dengan tamyiz yang tamyiz tersebut cocok dengan yang dikhususkan, isim yang dikhususkan. Siapa isim yang dikhususkan ini? Naam, dhamir mustatir huwa, bi'sa, huwa. Naam, sejelek-jelek pengganti lidzalimin untuk orang-orang yang zalim badalan dengan suatu pengganti. Paham ya? Seperti itu. Naam. Jadi seakan-akan itu ada lafaz al-badalu di situ. Dijelaskan dengan apa? Tamyiz yang ada di depannya itu badalan. Berarti sudah kita selesaikan ya mengenai fa'il. Semoga tidak ada iskal. Kalau ada iskal tanyakan saja. Nah, intinya pembahasan seputar fa'il itu tidak jauh beda dengan pembahasan seputar maf'ul, seputar apa naibul fa'il nanti mengenai hukum-hukumnya. Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau ada iskal tanyakan. Ada iskal antum? Masalah dhamir-dhamir ini masalah kembali dhamir tadi. Sudah paham? Antum? Abdullah? Masalah kembali dhamir ini berarti ada berapa kaidah totalnya? Ada berapa kaidah berarti? 4 ya. Yang diperbolehkan berapa? 3, yang dilarang 1. Nah, barakallahu fiik. Nanti kalau antum mau nyari contoh-contohnya biar panjang lebar dan lihat syarah Qatrun Nada atau kitab-kitab yang lain. Kalau syarah Ibnu Aqil juga bagus dijelaskan syarah Ibnu Aqil terhadap Alfiyah bin Malik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.